Verstappen menang lagi. Mohon maaf, V Pak, bukan P Pak. V. Rasis nih. Rasis nih. Sunda itu bisa nyebut V ya. Jadi Verstappen juga bisa menang lagi. Kurang ajar memang. Siapa nih yang bakal ngalahin Verstappen ya? Kita bakal lihat balapan-balapan berikutnya. Meskipun tidak mungkin. Verstappen, Sadayana. Oke guys, jadi Verstappen lagi. opening kami itu kalau kalian sadar itu dari A sampai Z teman-teman, urutan sesuai dan V ini kesempatannya Regi. Wah, mending nunggu sampai Z aja gitu kan, sampai Z baru dikasih tahu. Z apa ya? Gue juga bingung Z. Tapi udah ini karena Regi V-nya jadi P ini jadi unik nih. Jadi balik ke P lagi besok kita. Oke. Balik ke P lagi gitu ya. Wah, jangan dong. Gua lagi ntar yang kena ya. Oke, jadi ya itulah guys ya. Verstappen lagi-lagi kemarin memenangkan dengan sangat-sangat mudah, udah di fur masuk pit stop di lap-lap akhir ya. Itu kalau Verstappen kemarin kena laporan dari Aston Martin, hancur itu 10 detik penalti, Leclerc naik P1 itu ya. Untungnya enggak Sayangnya ya. bersih. Untungnya bersih ya. Berarti dari situ kita tahu Verstappen tuh gila, udah kenceng, bersih ya. Gokil ya emang. Power of Janda. Oke. Jangan lupa like dulu. Dan juga berani maksudnya. Like ya, lalu subscribe. Jangan lupa 2000 subscriber. Susah ya itu ya. 2000 subscriber target kami tentunya. Yes. 1500-in dulu lah. Udah setengah nih, udah tinggal 230 subscriber lagi ke 1500. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Dan juga terima kasih yang sudah mendengarkan di Spotify dan juga di Noise ya. Thank you so much. Dan langsung aja kita akan masuk membahas Austria kemarin dan juga Silverstone ya. Karena Silverstone tuh ada uniknya. Kenapa? Karena besok ada yang syuting film di track teman-teman ya. Oh iya. Namanya. Iya itu Mas Roti ya, Brad. Iya, Mas Roti ya. Roti pit stop, Brad Pitt ya. Oke, jadi mereka akan syuting besok ya perdana untuk film F1 teman-teman, yang mana filmnya juga dipantau sama Bang Louis ya, karena Louis kan kepingin membikin Bang Jago. Iya, pengen membikin perfilman gitu dia teman-teman, bikin rekor label lah pokoknya. Katanya setelah pensiun dari F1 dia mau bikin film teman-teman ya, maksudnya studio film gitu ya. Jadi menarik, dan kayaknya kalau misalnya ada tawaran lagi dari Tom Cruise untuk mainin apa tuh namanya? Possible. Film apa sih? Gue lupa judulnya. Top Gun ya. Top Gun ya pasti diambil tuh. Kemarin Hamilton tuh menyesalnya tahun 2021 tuh banyak ya. Selain kalah sama Verstappen karena ya kontroversial kalian tahu, dan juga dia menolak tawaran film dari dari Top Gun namanya, dari Tom Cruise. Jadi banyak yang disesali tahun 2021, jadi makanya sampai langsung hilang dari sosial media, di unfollow semua itu. Masuk gue literally masuk gue itu guys. Ya kan? Dia kan pasti berpikir, tahu gitu gue main film aja, ngapain gue fokus ya gitu kan. Iya, karena waktu itu dia ngejar juara dunia ke-8 sih, jadi ya reasonable lah ya, bisa dimengerti sih. Tapi ya itulah ya sejarah ya. Masih belum ada yang melampaui ya 8 juara dunia. Mungkin Max Verstappen bisa mungkin ya. Mungkin sih. Maksimal 5 abis itu pindah triple crown. Iya, triple crown. Menarik. Jujur enggak triple crown. Dia gak harus 8. Dia tuh gak harus 8 buat dikenal sebagai the fastest driver ya. Iya sih. Triple crown. Soalnya triple crown. Yang paling jurdun yang paling banyak selain Schumacher sama Lewis siapa ya yang kedua? Vettel ya? Vettel. Fangio. Alan Prost. Itu berapa? 4 ya? 4 semua ya rata-rata ya? 5. Ada yang 5 siapa? Vettel. Fangio 5 Iya 5 ya? 4. Vettel 4 makanya. Fangio 5. 4 ya kan ya? Alan Prost 4. Berarti yang paling atas Schumacher, Lewis, baru Fangio ya? Fangio. Ya, Fangio. Baru Vettel dan kawan-kawan. Oke, berarti belum ada yang di 6. Belum ada yang di 8 teman-teman. Jadi kita akan lihat ya. Siapa nih. Karena ya so far kalau kita lihat of course Verstappen sangat-sangat memungkinkan gitu. Walaupun 5 harusnya Verstappen nih. Bakalan boring sih karena. Ya 5 lah. Dulu karena gue tuh kan balik nonton F1 tuh tahun 2018 akhir gitu ya. Atau 2019 lah. Gimana rasanya gue gak merasakan
dominasi Lewis Hamilton 7 tahun berturut-turut gitu. Itu Ya gitu yang beritanya. lu nonton gak Hamilton lagi gitu. waktu Lewis Hamilton ini dominasi? Dari 2017 gue mulai nonton lagi Formula One. Oh jadi nggak berhenti, sempat merasakan dominasi juga ya? Gue berhenti pas 2014 karena gue aneh loh, kok gue masih SMP liat Formula One kok suaranya ngeng gini, nggak melengking anjir. Kayak gue nggak nonton lagi. Gue baru nonton lagi. Lu nonton kapan, Pal? 2017. Nopal nonton kapan? 19-20 Oh sih. sama ya. Akhir 19 ya Regi? kan. Terus nunggu 20 Covid malah. Lu Iya. nonton kapan, Reg? F1. Nonton sebenarnya udah lama, tapi kalau yang tahun 2012 itu kan mumpung pokoknya masih global, masih ada deh pokoknya ya. Oh iya, Ya itu sih nonton sih, itu aku juga nonton. Ya, itu nonton. Berarti intinya setelah TV udah nggak nayangin F1 udah pada ngilang tuh ya. Lepas. Iya. 2000 kecuali 2016 ya. 2016 tuh kan Rio Haryanto tuh pasti nonton lah, masa ada lagi. Ya kan? Iya. Betul. Jadi gue taunya 2016 tuh doang tuh. Setengah musim terus habis itu hilang gitu ya. Jadi dynamic racing system ya gitu. Berarti kita bisa dibilang kita belum pernah merasakan kenapa dia rasa? Jadi kita belum merasakan dominasi. Sepenuhnya belum. Belum ya. Setengahnya udah. Lu berarti dari 2017 ke 2000 berapa tuh? 17, 18, 19, 20. 4 tahun berturut-turut lu merasakan dominasi Lewis Hamilton berarti. Oke. 19 paling boring sih. Lah 20 lah coy, 20 ya 20 boring walaupun sih. Iya. Lihat kan Lewis menang terus gitu kan. Mercedes menang. Iya. Ya, ada saat kayak misal 2020 tuh bisa dibilang seru karena kayak walaupun Lewis menang terus tapi kayak kejadiannya ada aja Lewis, gitu. Dua balapan, 3 balapan menang, balapan keempat aneh. 2020 Monza paling seru ya. Menang iya. Betul. Sih banyak yang seru sih. Turki juga seru. Banyak yang seru dari jadi Ya. menarik lah. Ya itu intermezzo guys ya, masalah juara dunia. Karena menurut kalian gimana? Tulis coba di kolom komentar. Kira-kira Max Verstappen bisa berapa kali juara dunia? Karena kita udah melihat dominasi. Dan kalau misalnya secara logika, misalnya di era yang regulasi sekarang itu mereka akan mendominasi, Red Bull maksudnya. Berarti kan dia bakalan sampai 2025 gitu kan. Berarti ada waktu 2 tahun lagi untuk Max Verstappen mendominasi. Berarti 5 ya. 5 juara dunia untuk Max Verstappen ya. Betul. Jadi kita tinggal tunggu nanti 2026 kayak gimana. Apakah Red Bull lagi yang ya most likely bisa ganti. Kayak misalnya di era sekarang kan ganti. Red Bull yang dulunya. Berarti kalau misalnya dilihat-lihat ya. Mungkin bisa Aston Martin 2026 atau Ferrari. Tapi 2026 itu regulasi fokusnya adalah mesin. Jadi era kalau dibilang itu era sekarang adalah era aero kan, yang bisa bikin bodi terbagus paling kencang. Nah, 2026 itu kan aku tadi sempat live stream dan bahas gini juga. Jadi 2026 itu bahas tentang mesin yang mana kan Ford masih kayak abu-abu gitu kan. Kira-kira masih kencang atau enggak. Sementara Mercedes udah pinter. Kita udah lihat Mercedes tahun 2014 gitu kan, mesin Mercy-nya gacor. Terus Ferrari nggak usah ditanya guys ya, walaupun meledak terus ya. Tapi kan kenceng gitu, terbukti kenceng gitu guys ya. Jadi kalau aku bilang sih 2026 shake up-nya antara kembali ke Mercedes atau Ferrari yang bangun sih. Sementara kalau Mercedes berarti bisa Aston Martin, Pal. Where's Honda bro? Top engine 3 tahun berturut-turut. Honda ya 2026 itu masih sama Red Bull apa enggak sih? Kan Red Bull kan sama. Enggak, 2026 udah pindah. Honda sama Aston. Tapi dia udah punya semua data, semua engineer dari pengalaman dari Red Bull. Menakutkan juga. Oke, menarik sih. Aston Martin bisa guys ya kayaknya untuk 2026. Antara Aston Martin Honda. Berarti kemungkinan Red Bull yang akan turun karena ya itu tadi Ford itu mesin baru, kita nggak tahu seperti apa. Jadi ya let's see. Menarik 2026. Ya, kalau misalnya masih belum bisa diprediksi. Yes, kalau mesin Red Ford-nya nailed ya most likely Max Verstappen bisa tetap jago ya.
Jadi kita tunggu aja teman-teman. Karena tahun 2026 berarti Max Verstappen itu masih di bawah 30 umurnya ya. Mungkin 28, 29 gitu ya. Jadi 29 ya. ya, Betul. nice. Kita lihat ya berapa juara dunia untuk Leclerc ya tahun itu ya. Wow. Oke. Mungkin 2030, 2032 mungkin kan. Aduh, Nah, iya ya. mesinnya Itu kenceng. belum 10 tahun sih. Nggak bisa anggap remeh Ford juga sih. Soalnya Ford itu list Iya. kedua atau ketiga gitu manufaktur engine terbanyak gelar juara dunianya. Iya, Iya, tapi itu Ford kan itu. dulu kan. Ya, Dulu iya sih, itu. tapi kan Jadi Sejarah Ford lagi. itu Ford itu identik sama muscle car ya. Jadi Iya. ya let's see Ford, gimana. kalau lihat Ford itu malah aku mikirnya ke Ayrton Senna, nggak tahu kenapa tuh. Itu kan Ya mobil menarik kan lah. pernah pakai Intinya mesin 2026 Ford. Iya, pernah. bakalan Iya. seru. 93 ya. 2026 bakalan seru. Terus gamenya harusnya juga seru ya. Karena akan ada tim Iya. ke-11 guys ya. Tidak Akan ada tim Yes. ke-11 coy. Jadi kalau misalnya di Iya. gamenya Iya. ada my team, kita bakal tim ke-12 anjir. 12. Tambah Gokil. tapi 20 Mudah-mudahan ya. speknya ramah. Mudah-mudahan. 24 mobil mobil semua coy. juga tasisnya tambah kecil sih mobil F1 sekarang itu jangan Tasisnya sampai terlalu lebar Nah ya. itu dia. Iya, Iya. semoga Paling nggak kayak Harapan. Formula E lah ya. Formula E itu kan enak tuh, ramping gitu kan. Formula E gedean dikit lah. Ya, Ya, maksudnya langsung ya, aja. ya paling nggak balik ke 2021 lah ke bawah gitu ya. Itu masih lumayan. 2000 Lebarnya. 2008 apa paling the best sih. 2008 paling 2008 paling ya? the best tuh Iya. bener. Parah sih Iya. emang. Ya, itulah ya guys ya. Kelihatannya cakep. Gua mau masuk ke Austria jadi malah terus lanjutin bahas ini ya. Iya. Tongkrongan namanya ya guys ya. Sekilas Kalau ya nggak tahun tentang 90 bagus. Itu 90. Namanya Oke, baik. tongkrongan. Diterusin. 2000. Iya. Baik 2002. ya. Iya, Pak Garut ya. Oke. Gas budget. Oke, Austria track limit guys ya. Ini menarik ya karena 2023. 2023 yang mana track Iya. limit. Kenapa kok track limit di tahun ini kok bisa lebih parah daripada tahun sebelumnya? Karena kan tahun Balapnya sebelumnya males. Mobilnya Karena- bapuk. Okon ya anjir kalau ngomongin malas Okon. kok bisa gitu dengan track yang sama, mobil yang sama, ya maksudnya relatif sama ya mobilnya gitu kan. Aduh. Kok bisa track limitnya 1.200 pelanggaran coy. Dalam 71 lap ada 1.200 track limit guys. Gila. Satu regulasi floor dirubah. Berarti downforce-nya Kurang. beda gitu kan. Beda. Terus stewards-nya emang lagi apa kemarin itu kayak emang lagi kesetanan apa gimana ya? Soalnya Lagi rajin kemarin. Iya lah. Dan kalau Nggak, kalian jawaban- nonton dari pos Jawabannya Pos, tuh gini guys race sebetulnya. Sebelum terlalu perpanjang lebar ya. Kenapa kok bisa ada 1.200 tercatat? Karena tahun ini tuh ada VAR guys ya. Ada VAR. Holy crap. Itu sebetulnya. Virtual. ya. walaupun ada VAR setelah di reviewnya kan setelah balapan gitu guys. Iya, maksudnya VAR-nya yang nggak bisa. Iya. tahun lalu VAR-nya Tahun karena lalu gini, itu habis VAR itu balapan kan nggak dicek. kalau di bola kita masih bisa pause ya. Kayak, tunggu dulu nih kita lihat VAR dulu. Lah kalau di balapan kan nggak bisa. Makanya ceknya setelah balapan gitu. Bener sih Iya. ya. Gimana Dan- lagi gitu. Dan itu pun datanya dari Aston Martin si cepu. Iya udah dicepuin sama Aston Martin. Kalau Aston Martin nggak nyepuin, nggak kemungkinan diurus diceknya itu ya nggak apa namanya nggak rajin-rajin banget lah. Soalnya waktu Aston Martin lagi ngomong ke FIA katanya FIA itu udah emang lagi nge-review dan Iya. itu gila sih kayak sekitar berapa 6 jam 5 jam setelah checkered flag. Ya iyalah Itu 1.200 Iya. anjir. pagi cok. Apa buka? Pagi-pagi baru ada. Iya, Keluhan 1.200 gila. keluhan para kreator adalah, aduh, gue bikin skrip bikin video rangkuman besok, tahu Aston Martin nge-report sesuatu dan di ACC sama Ya. Formula One, aduh di ACC lagi, nih jangan-jangan kalau di ACC namanya besoknya di ACC bener hasilnya berubah nih, Aku bener tuh rekamannya pagi-pagi pagi hasilnya sih. berubah, cuy. aku rekamannya pagi lah. Aku malam tuh Sama. pas udah lagi tiduran kan kayak sambil ngemil terus lihat Aston protes udah. Aku nggak mau rekaman. Nggak ada rekaman. Gua Oh, juga gua baru aja. rekaman tuh jam Pagi aja. Gue baru rekaman juga jam 5 pagi. Jadi udah keluar tuh. Ya, langsung Iya. gitu. VO jam setengah 8 pagi aja baru VO. Ya tapi gak semua track kayak gitulah. Itu kan kebetulan Austria dan yang mana tracknya pertama pendek. Lalu
dan yang terlalu wide yang sering wide itu kan di turn 10 yang sering nge-track limit gitu. Karena memang di turn 10 itu kan high speed corner banget, kayak pembalap malas ngerem juga mungkin gitu. Jadi, sama itu agak turunan gitu kayak mobil. Ya, mobil agak gitu turunan, jadi agak itu di game aja gue juga sering sih di situ wide ya. Jadi memang Ya, tricky banget di situ. Dan turn 9 juga kan. Entry ke 10 kan itu ambil lebar tuh. Iya, track limit. Nah, sekarang banget. Banyak di situ emang 9-10. Solusinya aja gimana caranya supaya tahun depan kalau balapan lagi tuh nggak 1.200 lagi gitu kan. Tembok. Karena gini, karena kalau misalnya 1.200 pelanggaran dilebarin. Berarti kan most likely semuanya tuh melanggar gitu. Even Verstappen deh, mungkin ada 1-2 itu Verstappen. Satu, Verstappen satu, Sergio Perez 3. Yang nggak denoted itu Russell sama Alonso. Ya, Alonso sama Zhou Guanyu sama Russell. Zhou Guanyu sama Russell. Alonso kayaknya nggak di note juga deh. Aku lihat dari FP-nya Aston Martin. Berarti 3. Russell sama Alonso itu. Aku lihat bawah Zhou juga nggak ikut. Oh, interesting. Ya udah, berarti ya kan ini ya Chinese mungkin ini ya bagus gitu ya. Rapi gitu ya. Oh, dia tuh itu apa? Kalau kena track limit tuh nggak sesuai feng shui, jadi nggak boleh kena track limit. Harus ada feng shui-nya sendiri, bener. Jadi makanya, harus rapi gitu ya. Dan ya makanya berarti kan dari 20 pembalap 17 pembalap semuanya melakukan track limit. Berarti harus diganti gitu. Apa yang bukan nyuruh pembalapnya kayaknya deh. Kayaknya karena pembalapnya kompak gitu yang ngelakuin track limit semua. Jadi kayaknya harus either itu dikasih lebih wide mungkin dikit karena kan juga nge-track limitnya kan juga tipis yang parah banget gitu kan. Jadi mungkin nanti Austria yang harus berpikir gitu karena udah banyak kayaknya proposal atau solusi-solusi yang ditawarkan kayak misalnya naruh gravel di situ dan segala macam yang mana mungkin nggak ideal kalau misalnya gravel bisa bahaya dan segala macam karena itu track juga buat MotoGP juga. Jadi kita akan lihat akan kayak gimana tahun depan apakah masih sama atau enggak karena ya mungkin gampang sih kalau track-track gitu kan tinggal di whitein aja dikit jadi kerbnya bisa dimundurin atau gimana atau mungkin garis putihnya di sana tinggal dibilang aja track limitnya itu kalau keluar dari curb misalnya jadi bukan garis putih khusus di turn 10 misalnya kayak gitu jadi semuanya nggak ada yang keluar curb sekali kemarin kan keluar curb karena emang limitnya di luar curb gitu jadi semua pada maksimalin. Benar. Jadi kalau yang tahun ini kan soalnya di garis putih. Jadi ketika mereka curbnya bannya bener di curb itu udah setengah ban aja udah kena loh anjir. Iya makanya. Setengah ban udah dihitung penalti. Yes. ICL momen kemarin. ICL momen dah itu. Kemarin kalau kita ICL gue yakin banyak sih pasti itu yang kena penalti juga. Sama nggak beda jauh kok. Yang jadi cosplay Ocon banyak gitu ICL. Ocon nggak puas penaltinya. Karena gini, karena di F1 itu ternyata gue juga baru tahu karena kemarin ya. Ternyata di F1 itu, kenapa ada sarang laba-laba? Nah, jadi di F1 itu ternyata penaltinya itu kalau kita main di F1 game kan ketika kita udah dapat 3 detik, terus kita ngelakuin kesalahan 3 kali lagi baru 6 detik gitu kan. Kalau di F1 gak gitu Cok, ngelakuin kesalahan keempat 5 detik, kelima itu langsung 10 detik. Jadi gak ada peringatan lagi. Jadi lu udah ngelakuin kesalahan 5 detik itu udah warning buat next track limit lu langsung 10 detik nih. Langsung gitu ternyata. Kalau kena lagi ya udah lagi. Kena lagi. Habis Esteban Ocon. Gak gitu, ternyata gak gitu. Bukan yang ke-6 jadi 15 enggak. Ternyata habis 5-10 detik. 5 detik lagi. Bukan. Habis 5-10 detik nih, yang ke-6 itu baru dikasih nyawa lagi. Yang ke-8 baru lu dapat 5 detik atau 10 detik gitu, gue lupa. Jadi agak aneh juga sih, gue juga bisa gini ya. Jadi 1, 2, 3 ini black and white flag, yang keempat lu 5 detik, yang kelima lu 10 detik, 6, 7 kayaknya black and white flag lagi deh. Yang ke-8 baru kena lagi. Kayak gitu. Aneh juga ya ternyata ya. Repeat lagi dari awal ya. Yes, jadi agak aneh juga sih peraturannya ya. Tapi memang ini jarang terjadi sih teman-teman. Makanya kenapa kok misalnya Esteban Ocon tuh bisa dapat banyak sekali penalti karena ya itu tadi bukan yang 3 kali 4 terus di reset lagi dari 0 enggak. Ternyata yang kelima 10 detik,
terus 67 warning 8 baru berapa detik lagi gitu. Jadi makanya Ocon bisa dapat kan penaltinya Ocon makanya kan 5 10 10 5 gitu kan. Jadi 5-10 sih. ya kayak gitu. Jadi ya itu mungkin alasannya kenapa kok Ocon banyak gitu. Bukan berarti Waduh. tiba-tiba kenapa ada Vando, Cok. Bukan berarti apa namanya? Bukan berarti kalau misalnya Ocon tuh ngelakuin kesalahannya 30 berarti kalian anggap aja 5 kali 4 gitu. Enggak gitu, enggak 20 kali dia. Ya, kayak dia cuma berapa? Mungkin belasan doang kali ya mungkin ya. Jadi ya sangat-sangat disayangkan ya Austria lagi-lagi emang track limit master sih di situ kayaknya. Itu kayaknya bakalan satu kalender bakalan itu doang nih kayaknya track lain enggak ada yang kayak Austria. Mungkin Monza. Naik turun apa? Tapi Monza pun kayaknya masih aman sih. Monza masih aman. Monza paling last turn-nya kalau sampai keluar seperti ya. Ya kan Austria juga last turn doang gitu, turn 10. Tapi enggak sulit Austria buat hindarinnya gitu loh. Soalnya enggak turun, bukan turun. Iya. Monza itu tanjak kayak ya flat lah parabolika ya. Kejam ya. Kalau di game begitu orang-orang bisa sekali main penalti 40 detik. Iya, diskualifikasi kena kalau di game ya. Iya, jadi kalau di game itu mengimplementasikan real life sih serem sih. Jadi kita jangan. Terus yang kedua itu kita langsung 6 detik, Cok. GG sih. Langsung 9 detik aja. Jadi 9 detik langsung kita. Wah iya itu serem sih. Oke, jadi itu ya tentunya masalah track limit ya yang kemarin. Tapi kita bahas sedikit race-nya lah ya. Karena kemarin tuh cukup keren ya. Cukup apa ya. Kalau menurut gue tuh gak disangka-sangka. Karena kenapa kok gak, ya maksudnya Red Bull disangka. Tapi yang kayak Ferrari, Mercedes sama Aston tuh kayak gue gak nyangka. Kok bisanya tiba-tiba Ferrari sama McLaren. Kemarin tuh secara data McLaren tuh mobil ketiga terkencang di track. Dan Ferrari kedua teman-teman. Jadi kemarin Spanyol bukannya 2-3 Mercedes nih ya kan. Terus kemarin di Kanada Lewis podium. Aston Martin podium. Lah kemarin di Austria kemana gitu. Kayak hilang aja gitu. Menarik loh ini yang jadi tanda tanya besar. Kok bisa seperti itu? Apakah karakteristik track? Upgrade. Ya, upgrade-nya emang Ferrari emang upgrade. Mungkin upgrade front wing doang harus tiap race ada upgrade terus kayaknya. Yang gue lihat upgrade-nya gede emang McLaren sih. McLaren kan upgrade-nya gede tuh. Dan ternyata emang bagus. Lando Norris bilang mobilnya bagus tapi masih nggak enak kata Norris. Masih nggak enak nyetir ya. Masih nggak enak nyetirnya tapi bagus gitu. Harus effort lah ya bagus guys. Ya, berarti Norris bagus gitu pembalap bener sih. Dan kemarin gue yang kelihatan banget bagus emang Carlos Sainz sih. Emang Carlos Sainz kemarin bagus banget ya di Ferrari. Jarang-jarang gitu. Malah Leclerc yang malah melempem ya. Untungnya dia bisa kabur di depan duluan sih. Jadi kemarin kalau misalnya itu Leclerc ditukar sama Sainz, gue yakin kayaknya Leclerc nggak bisa se-GG itu sih. Kayaknya ya. Nggak naik atas lagi kayaknya stuck di 6 atau 5. Betul. Jadi emang kemarin emang harusnya Carlos Sainz yang bagus. Cuma sayang banget. Dia harus dapat 5 detik penalti. Itu kalau dia gak 5 detik, ya walaupun emang in the end dia 10 detik sih, ya kan. Tapi kalau misalnya dia gak 5 detik, dia gak ke undercut gitu kan. Apalagi di VSC, Ferrari juga slow pit stop, yang bannya gak ini. Jadi sayang banget juga hilang waktu untuk Carlos Sainz. Jadi yang slow pit stop itu yang kekorbanin yang belakang soalnya. Jadi Carlos Sainz sudah korban untung yang slow belakang. Pit stop. Iya, jadi Carlos Sainz sudah korban slow pit stop. Dua-duanya. Terus abis itu plus 5 detik penalti juga gitu. Gue baru tahu ternyata kalau di F1 itu ketika kalian dapat 5 detik penalti itu harus di serve di pit stop sekarang. Dulu kan masih boleh akhir race gitu. Sekarang tuh harus serve di pit stop. Jadi nggak boleh kayak harus stop and go gitu ya. Jadi tetap harus aja. Bukan, jadi kalau misalnya lu udah dapat 5 detik, lu gak boleh milih kayak nanti serve 5 detiknya di akhir pit stop di akhir race aja deh gitu, gak boleh ternyata. Ternyata harus serve di pit stopnya saat itu juga gitu. Maksudnya pas jadi, lu masuk terus, kecuali lu gak masuk pit stop lagi ya, kecuali lu gak masuk pit stop lagi ya udah gitu. Jadi kayak gitu ternyata, gue juga baru tahu tuh. Jadi kemarin ya itu sangat disayangkan dan Yuki Tsunoda juga ternyata kemarin 10 detik penalti. Dan kemarin di Austria itu gak tahu, gue gak lihat di broadcast itu Magnussen Hülkenberg itu mobilnya kena ban depan coy. Kalian ada yang lihat gak itu? Iya, itu dipecat gak ya itu yang megang?
Sumpah. Kayaknya Harusnya di replay nggak sih di apa di Oh mungkin gue broadcast tuh miss, kayaknya gue miss di deh. replay. Gua Di gua replay nggak tuh nggak terbang sih. Ya aja. gue kayaknya miss deh. Jadi gue Ah. lihat replaynya di YouTube kan, ternyata yang megang ban depan tuh kayak santai banget gitu. Wah, anjir ini gila cok Iya. gue bilang. Santai Pegangan banget begitu gitu. lagi. Begini nih. Iya, pegangnya tuh kayak bener-bener bannya ditunggangin gini pakai tangan gitu kan. Iya. Terus Untung nggak patah loh. gila itu untung nggak Gila. patah loh, gila. Padahal si Niko nanya, ini gua aman nih, aman jalan. Jedar. Iya. Padahal nanya, Gue tuh sampai nanya dulu. ngelihat, ban belakangnya orang-orang pada disimpan di belakang nih. Dia doang tuh yang di depan begini. Di depan, iya. Mungkin gue kampleng sih itu orang goblok. Salah, Wah, bukan indah salah, sekali. Marahin anjir. bukan salah Niko anjir, bukan salah Niko. Iya, bukan salah Niko emang Yes. makanya. Itu parah banget sih itu. Itu gue jadi dia sih anjir keringet dingin sih anjir dimarahin sama Gunter nih kayak. Dimarahin tuh Enak hati. iya kan. Aduh. Iya. Liburan tiap minggu gagal nih. Kan F1 kalau jadi kru kayak gitu liburan tiap minggu coy. Iya. Iyalah. Ke Austria besok ke mana ngikutin kalender ntar ke Vegas anjir gokil gak tuh. Iya. Jadi Tapi mereka seru sih. kalau setiap kalau balapan datangnya paling awal, pulangnya paling belakangan, loading nggak mereka loading dulu kan? Loading. Gak apa-apa. Gue jadi kru gitu mah gak apa-apa. Yang penting libur. Yang jelas kan pasti ada Yang waktu. Waktu jalan-jalan pasti Iya. ada dong gitu kan. Dan gajinya Jalan-jalan. Yang penting Gajinya- jalan-jalan doang. gajinya besar sekali. Gajinya guys. gede ya kan. Iya dong. Gila sih berarti emang F1 tuh balapan paling gila sih. Maksudnya olahraga paling gokil sih. Kalau misalnya basket, sepak bola mungkin krunya kan 11 sama apa? Paling berapa lah 11 orang Ya, terus kitman, manajer terus pelatih gitu. apalah. Ya banyak sih kalau bola sih kayaknya Iya. ya. Karena Kalau ada F1 visio bla bla bla. F1 kayaknya juga banyak deh Pal. Ya F1 juga Iya, banyak karena ada sama-sama staff banyak. telemetri terus di Iya anjir. pit terus belum di apa namanya di yang motorhome gitu kan. Iya. Safety-nya lagi ada. Sama itu Banyak juga sih. kalau bola kan nggak worldwide gitu loh, nggak keliling dunia gitu loh. Kan paling iya. liganya Kalau di keliling negara dunia atau paling benua, akhir paling benua. benua. Iya sih. Formula Gila sih. One kayak Indonesia. puter-puter F1 ke dunia, Singapura anjir. kemana? Berarti bayangin lu mobil lu itu udah mobil truknya tuh udah menyentuh kemana terus nyebrang ke Singapura gitu gila sih. Kapalnya pakai Jelas. kapal jet ski kali ya cepet banget nyampe ya Cok. Jadi Iya, ya, enggak kan tahu cepet lagi. banget loh. Iya, nyetir. kalau- Nggak mungkin. Kalau ngelamar Jalur pacaran, darat kamu kerja anjir. kamu kerja apa? Mekanik mobil ya. Kerja di mana? Di Austria, kadang di Singapura, kadang di Jepang, kadang di Amerika. Game apa Ramadan namanya? ya. Kerja di Game- bengkel. Game Di truk, montir. truk simulator tuh kayaknya bagus tuh kalau misinya nganter-nganterin F1 mobil F1 gitu. Jauh gitu dari benua mana Ya, ke di benua mana. ekspedisi gitu. Ada modnya. Seru kayaknya ya kalau misalnya. ETS Ada yang nggak nganter Iya. Ferrari aja, nganter itu ya, Ferrari sama Renault. Euro Truck, lu Ya, bayangin banyak. sebelum ETS balapan ada. Singapura tuh di mana? Monza ya? Monza, dari Itali. Lu bayangin klasik dari ya, Cuk. Itali Iya. lu nyetir truk ke Singapura Cok. Bayangin aja tuh. Gak pakai truk juga Bambang. Dia naik pesawat lah. Ya, Truknya pesawatnya disupirin sama yang truk. Truknya Flight Iya. simulator. Flight simulator. Ya. Iya. Tapi kan dari Monza berarti langsung ke airportnya Itali gitu. Mobilnya dikirim di pakai airport gitu, pakai kargo gitu. Dari Milan. Berarti Ya. pesawat gede. Berarti ya oh iya sih. dari Bisa. Milan ke Canggih, Cuk. Gila berapa jam ya? Kayaknya 11 jam. Berarti iya, berarti bukan di kalau iya ya. Oh, berarti kalau truk itu pakai yang ini, pakai kalau misalnya balapannya di Eropa Iya. gitu ya. Di Eropa, di Eropa pakai truk. Di Eropa. Kalau yang Iya. lainnya pakai Ya pesawat. juga ya, terus yang ngapain lain- pakai truk ke Singapura ya, tolol juga. Ya juga ya, pakai pesawat ya. Jadi Iya, pesawatnya ini- 11 Penting nyambung, iya. Agak kocak ya. 2 minggu nggak sampai anjir. Iya. Gua ngelindur Apalagi tuh, naik bayanginnya truk mulu dari tadi. Lupa ada pesawat ya. Iya. Bayangin back to back Kanada, Inggris ini pakai truk ya. Ya, Bakalan bisa. Makanya berarti F1 emang bener termahal anjir. Kalau bola kan lu nerbangin Iyalah. orang, ini nerbangin mobil juga anjir gila. Terbangin part-part Bayangin mahal. komputer, iya. Iya gila. Yang makannya harusnya kalendernya itu dibikin region gitu guys ya. Awal Kayaknya kayak itu di tahun Timur 2026 Tengah. gak sih yang rencananya kayak gitu? Yes. Iya kan? Iya. Iya, sih, itu yang Sekarang- paling kutungguin sih. Paling kutungguin sih soalnya kenapa paling kutungguin? Karena tidak mengacak-acak jam tidur. Contoh
kemarin Kanada deh. Kan sebelumnya itu jam 8 gitu kan. Kanada Oh, Kanada. Jam 1 1. malam. Kayak, terus habis itu Betul. balik lagi jam 8 lagi kayak oh my god. Tapi next-nya kan Kanada of course bakalan masuk Ya ke udah, Amerika. terus lu berarti misalnya Kanada, Las Vegas, Miami, apa? Terus abis itu ini Austin, Meksiko. Meksiko. Lu Brazil. siap lu begadang terus 5 Brazil. minggu, Lu siap begadang gak terus apa-apa. 6 minggu anjing. Lu wah anjir sumpah. Itu yang sekolah sih kasihan sih. Kenapa kamu dalam semester ini kok sepertinya kondisinya menurun ya, Nak ya? matanya enggak setiap semester 1 itu matanya hitam terus gitu kan. Semester 2 matanya udah aman. Karena kan Januari sampai sampai Juni enggak ada yang malam. Enggak ada malam. Enggak ada yang pagi. Ya Januari enggak ada F1, Pak. Iya. Break, Pak. Iya, Winter makanya. break, Pak ya. Makanya. Kita Jadi tuh itu. orang Indo tapi jam kerjanya ngikutin jam Eropa, ngikutin jam Amerika. Iya ya, gokil sih. Ya itulah ya teman-teman. Gak apa-apa, itu kita harus terus ngikutin guys ya. Karena walaupun dominasi tetap seru ya yang belakang-belakang ya. Betul. Masih Harus tetap kita bahas. Gak boleh gak kita bahas. Harus kita bahas. Makanya kalau misal kita tiba-tiba berhenti ikutin, ntar kalau tiba-tiba Verstappen nabrak, itu momennya hilang guys. Kita kayak nunggu. Nanti kalian kalau tiba-tiba ketiduran misalnya, terus besok pagi bangun Verstappen nabrak gitu kan, pasti kalian sedih. Aduh gua gak nonton. Itu nyesal sih. Gitu kan. Nyesal Gak sih asik itu. gitu. Nyesal. Ya walaupun gitu. memang kemungkinan Verstappen nabrak sih ya anggap aja kayak gacha ya. Kita gacha kan juga kita tiap gacha kita terlalu bayar tapi kan belum tentu dapat gacha yang legendary kan. Tapi kan kita gacha terus. Ya, rare, ya betul. Anggap aja konsepnya nonton F1 seperti itu guys ya. Akan ada momen ketika Verstappen tuh ngapain gitu ya, nggak harus nabrak dan bisa nabrak sendiri, bisa ditabrak Perez di baku, bannya meletus ya. Nah itu bisa berapa rame kalau ditabrak guys, wah kocak sih. Udah Monza ya, siapa tahu sama Hamilton panas lagi gitu kan, who knows ya, walaupun kayaknya kemarin sih ya. sidepod bolong aja sama Russell dimarahin, langsung lihat performanya Russell gimana guys sekarang, dia bokok Hamilton kan. Lihat aja besoknya nabrak Verstappen, kena mental tuh. Iya sih. Wah, ini tapi kemarin Russell finish di depannya Hamilton karena Hamilton dapat 10 detik penalti. Iya. Tapi Russell bersih, nggak ada penalti. Guys, ya. Warning aja nggak ada. Yang menurut gue yang konsisten bersinar ya dari awal musim sampai sekarang itu Alexander Albon sih. Itu pembalap yang menurut gue konsisten, nggak pernah jelek, nggak pernah. Jeleknya pun kayaknya apes, tapi maksudnya memang nggak poin, tapi dengan mobil William itu kita kan bisa lihat, oh Albon ini selalu finishnya di atas 15 nih gitu kan. Seringnya di atas 15, gue lupa berapa, tapi salah Williams guys. Ya. 13 pun keren anjir pakai Williams. Iya, Williams gitu kan. Makanya gue tuh kemarin bilang kalau misalnya Max Verstappen ditaruh, kan ada yang bertanya nih di live stream gue, Bang kalau misalnya F1 itu equal engine, kira-kira siapa yang paling cepat gitu? Itu pertanyaan menarik loh. Verstappen. Ya gue bilang Verstappen. Kalau saat ini gue bilang Verstappen karena lu lihat aja Verstappen sama Perez perbandingannya. Yang mana kan anggap aja Perez sama Verstappen tuh equal engine. Lu lihat aja sekarang kencengnya jelas dong. Gila apa gitu. Ada bilang gini kemarin gue baca di komen, coba aja Verstappen suruh bawa Alfa Tauri, gue yakin dia pasti dibawa terus. Oh enggak. Verstappen pernah bawa Toro Rosso dan lo tahu apa? Red Bull finishnya ke-8 ke-9. Verstappen pakai Toro Rosso finishnya ke-4, cuy. Top 5 pakai Toro Rosso aja. Ya benar. Red Bull RB-nya juga. Kan tahun 2015 2016 tuh. Iya, Red Bull tahun pakai Toro Rosso. Red Bull dikalahin sama dia pakai Toro Rosso anjir. Carlos Sainz aja guys, sampai bapaknya itu si senior marah-marah loh karena kayak si junior ini nggak diperhatiin, padahal emang skill issue guys. Jadi kalau emang misalnya F1 yang ketemu sama Verstappen pasti kemungkinan skill issue-nya kelihatan kalau ada driver fixing ya seru sih. Jadi kayak misalnya kita berandai-andai siapa ditaruh di mobil yang mana untuk bisa membuat F1 tuh sama. Itu kayaknya menarik. Kayak misalnya Logan Sargent ditaruh di Red Bull-nya Verstappen misalnya ditaruh di Haas kayak gitu. Itu kayaknya bisa membuat bisa imbang deh kayaknya deh. Itu lucu sih. Ferrari mungkin yang nyetir kayak Magnussen gitu. Itu kayaknya Magnussen, Hülkenberg kayaknya Alpine gitu. Guan Yu Zhou terlalu gacor sih.
Guan Yuzo kayaknya ditaruh di Red Bull gitu misalnya. Itu kayaknya bisa imbang Enggak. sih. The Freeze yang perlu bantuan banyak itu The Oh ya, Freeze. The Freeze. The Freeze Red Bull. lagi dia. Guan Yuzo Ferrari lah. Guan Yuzo Ferrari gitu ya. Magnussen sama Guan Jagoannya Yuzo. bukan Ferrari Ferrari. Gue yakin perform sih. Dia Gacor, kehalang Iya. kehalang mobil aja dia, kehalang mobil aja jauh tuh. yang Hulkenberg bisa berarti bertahan Alfa tuh. Alpine lah. Hulkenberg Alpine lah bisa lah. Hulkenberg kayaknya masih papan tengah. Soalnya kita pernah lihat dia pakai mobil yang peringkat 4 tapi ya segitu gitu loh. Ya. Yes. Hmm. Russell sama Hamilton mungkin Alfa Tauri lah. Russell sama Hamilton Alfa Tauri. Kalau pakai Bisa, mobil kalau begitu, nggak Alfa kencangkan Russell kalau pakai mobil begitu. Iya sih bener sih. Iya. Masalahnya itu tiap mobil itu selain lebih pelan itu style drivingnya atau handlingnya tuh juga beda teman-teman. Jadi itu yang bikin kenapa kok driver ini cupu, driver ini jelek, top terus pas pindah tim kadang-kadang lebih bagus atau kadang-kadang lebih turun itu karena handlingnya berbeda dengan ya kayak sekarang yang terjadi dari game F1 22 ke F1 23 gue merasa F1 23 lebih enak aja handlingnya gitu. Jadi mungkin kayak gitu kali ya kesannya ya. Kayak iya bener ya kan? kok. Kayak gitu kali ya. Red Bull itu kan high rake ya, nungging mobilnya. Agak nungging ya. Nah, mobil nungging itu kan berarti depannya satset kan. Itu nge-sweet banget stylenya Verstappen. Nge-sweet banget style oversteer. Mobil oversteer. Belakang satset, steering input nggak terlalu banyak tapi tetap belok. Mobil itu Verstappen banget aja. Nah, makanya pas yang Red Bull tahun lalu yang awal musim kan mobilnya understeer, Perez yang menang, Perez yang jago. Karena Perez lebih cocok, tapi sekarang ya mobilnya bisa dibilang bagus, cuman dari karakteristik regulasinya lebih nge-sweet ke Verstappen sih somehow ya. Ya mungkin memang dari timnya upgrade-nya untuk Verstappen sih. Nah, itu juga Iya. Walaupun mobilnya misal dimiripin kayak Sergio Perez tapi grade-nya pelan-pelan ke Verstappen ya sama aja gitu kan. Dan nggak lupa setup di musim lalu waktu Mercy lagi babuk-babuknya kan Hamilton disuruh eksperimen pakai setup gitu kan, yang mana jelas pace-nya jelek banget dibandingin sama Russell, kayak wah ini kelihatannya kayak Russell GG nih, terus ternyata setelah ke akhir musim terus di equal lagi treatmentnya dan masuk ke musim ini nggak jauh-jauh banget gitu kan ya, ternyata kadang-kadang Russell di atas Lewis, kadang Lewis yang di atas Russell. Imbang lah. Tapi Russell berarti jago lah, bisa ngimbangin 7 kali World Champion, ya kan? Jadi harusnya bagus gitu. Jadi tinggal kita lihat aja kemarin di Austria udah, ya gue masih nggak tahu ini udah hitungannya udah hampir setengah ya. Ini udah round ke-10 ya. Round ke-10, balapan ada 23 jadi udah setengah lah, setengah lah. Bulan ini kita ada 4 balapan, ingat loh. 4 balapan. Yes. Banyak banget bulan ini. Yes. Jadi betul. Minggu ini langsung Silverstone. Minggu ini Silverstone, minggu depan kosong. Minggu depan libur. Habis itu baru 3. Habis itu 3 ya. Header lagi. Satu. Juni, Agustus. Oh iya, 4 balapan termasuk Austria kemarin ya. Iya. Ya. Oke. Triple header cok. Hungaria, jadi Belgia. langsung Hungaria, Belgia, terus Agustusnya libur. Jadi Hungaria, Belgia nggak triple header lah, 2 pal. Double header. Lihat tanggal. Bedanya kita ke Spa sebelum summer break. Yes. Jadi Spa. Biasanya kan setelah. Yes. Ngomong-ngomong Spa RIP ya. Gila sih itu. Yes. Oh iya. Horror crash. Gak lagian itu crash. Cuacanya kayak gitu masih dilanjutin gitu. Persis crashnya persis. Itu Hubert aja crash kayak gitu, kondisi cuaca nggak ekstrim ya. Kemarin tuh ekstrim coy. Gila sih. Karena emang gimana ya, tikungannya blend corner. Ditambah hujan spray. Harusnya tuh udah nggak lanjut itu. Itu udah harusnya. Kemarin itu hujannya yang parah sih. Misal lapang pandangnya nggak ada sih. Soalnya kalau dilihat dari posisi crashnya ya, jadi crashnya Hubert itu literally habis naik nih. Jadi mobilnya habis naik, belok itu tempat crashnya Hubert. Nah kemarin si Dilano itu crashnya lebih ke waktu yang ada di Camel Straight. Ada tikungan kanannya itu loh. Maju dikit di kanan. Itu udah lurusan gak sih? Udah di Camel Straight kok itu. Lurusan. Ya, habis dari itunya habis belok. Udah lurus.
Yang nabrak Mobilnya kan, yang nabrak kan nggak kelihatan soalnya, bener-bener nggak kelihatan visibility-nya. kalau nggak salah pundaknya patah ya nabrak ya kalau nggak salah. Gua nggak tahu. Iya Yang gitu. jelas Tipikal crash Spa kayak lu tuh crash Spa pasti kalau ke tembok mobilnya ke tengah lagi pasti. Formula regional ya. Karena emang bodinya itu bodi mobil F4 by the way. Jadi bodinya mobil F4 emang yang bagian samping itu agak rapuh karena kan kemungkinan nabrak dari samping itu kan sangat kecil kan kalau misal di F1 gitu. Makanya nggak terlalu dipikirin, terutama ya kalau itu F1 kayaknya selamat sih, masih aman. Sayangnya ini F4 gitu. Yang mana memang tingkat kerapuhannya lebih minim gitu kan. Jadi ya kayaknya harus Spa itu harus diminimalisir khusus F1 dan GT gak sih? Kayaknya formula single seater F2, F3, F4 walaupun perlu experience tapi kayaknya secara safety kalau menurutku ya enggak sih di Spa. Di sirkuit lain oke, but Spa kayaknya mendingan jangan dulu Spa kayak GT masih nggak apa-apa karena mobilnya nggak terlalu kencang. Iya, makanya GT F1 itu yang safety-nya bagus dan juga speed-nya nggak ekstrim. Oke sih. Menurut gua menurut gua nggak perlu dikucilkan. Cuma masalah ini aja sih, cuaca sih. Mungkin harus bisa tahu kalau visibility-nya udah menyentuh 0, ya udah jangan di balapan karena kemarin kan emang visibility-nya kan kecil banget itu. Ya, kemarin. Iya. Dodol banget. Kemarin itu mereka kan balapan pakai menit ya. Ya. Harusnya itu last lap. Itu bisa menurut gue ya, bisa aja ya, tapi namanya takdir kan enggak ya gimana ya. Nggak ada yang Cuman tahu ya. Sebenarnya itu last lap cuy, itu last lap dan mereka pakai menit pas sampai bus stop chicane, pas safety car in this lap itu tuh tinggal 17 detik. Jadi otomatis 17 detik nyampe ke start finish kan habis kan. Jadi paling plus 1 lap gitu. Jadi plus 1 lap itu last lap crash itu last lap. Iya, gue nggak tahu ya itu tuh kan itu udah kalau nggak salah udah red flag nggak sih? Itu udah red flag terus lanjut lagi. Safety car doang. SC doang. SC terus lanjut lagi. Yang kita nggak tahu tuh itu tuh plus 1 lapnya itu emang ditambah saat itu juga atau emang rules dari formula regional emang apa tuh pakai menit plus 1 lap kayak Formula E itu yang kita nggak tahu. Kalau emang rulesnya begitu ya. Gila sih itu. Kemarin soalnya yang kecelakaan kan banyak tuh, nggak dia doang kan yang melintir maksudnya. Ya pertama melintir. Dia yang tabrakan duluan soalnya. Gila sih itu. Gue lihat yang crash pertama tuh itu yang posisi kedua kan naik pas di Lyon dia tuh kena curb begini mobilnya kena curb nabrak tembok pas balik ke tengah lagi dia buru-buru ke kiri setirnya balik lagi mobilnya ke tembok anjir. Itu kalau F1 nggak balap sih. Itu kalau F1 nggak balap itu. Kan kemarin aja nggak balap. Makanya berarti kan kesimpulannya kayaknya ya harusnya salah race directornya kali ya. Kenapa dilanjutin gitu loh. Jadi ya sayang banget sih. Ya kita nggak tahu juga ya. Kita nggak bisa tahu kondisinya kayak gimana. Kalau sekilas harusnya nggak dilanjutin. Tapi kan kita nggak tahu kondisinya kenapa alasannya kok dilanjutin gitu. Jadi diselenggarain lah. Ya tapi yang jelas kita semua ya berduka lah ya karena berduka lah ya. Jadi nggak ada yang mau begitu ya. Mengingatkan bahwa memang motorsport itu adalah olahraga yang berbahaya. Betul. Gimana memang ya harusnya makanya gue setuju kenapa kok pembalap itu bayarannya mahal-mahal ya. Emang karena ngorbaninnya nyawa gitu ya. Banyak dulu ada yang komen dokter aja bayarannya nggak segitu. Dokter lu bisa nggak nyetir 300 km per jam tanpa lehernya patah. Dokter bisa nggak bawa SF23 podium? Nggak bisa. Iya. Paling juga Lamborghini. Kontraknya juga ada asuransi kan. Iya. Ya justru juga kayak nggak boleh melakukan hal-hal yang berbahaya gitu. Asuransinya pembalap F1 tuh mahal banget guys. Karena mereka udah pasti terpapar gitu istilahnya. Kalau asuransi kita manusia biasa kan murah misalnya, mungkin bisa ada yang 500.000 sebulan atau gimana. Karena ya kita untuk kemungkinan sakitnya kan jarang. Kalau mereka kan tiap race weekend kemungkinan nabrak ada anjir. Jadi pastinya mahal banget gitu asuransinya. Jadi karena ya sekuat-kuatnya mobil ya limitnya badan manusia kita itu sendiri kan. Benar. Buat terima G-force kan badan manusia ada limit ya kan. Betul. Sekuat-kuatnya mobil. Makanya mereka lehernya dilatih. Ya. Gue kalau lihat kayak Yuki, lihat Nick De Vries tuh
kayak proporsi badannya tuh aneh, lehernya gede banget gitu. Kayak Leclerc lehernya gede banget. Kepalanya kecil tapi lehernya gede banget ya. Karena itu guys ya, untuk menahan G-force gitu ya. Jadi mereka kalau misalnya ke planet Mars kayaknya aman deh. Jadi astronot aman ya. Mereka Gitu. naik roller coaster gitu doang anjir. Iya, roller coaster. Iya, benar. Gini doang, iya benar juga ya. Benar juga sih. Gitu guys. Jadi ya sekali lagi ya, motorsport is a dangerous sport ya guys ya. Kayaknya olahraga paling bahaya, lebih bahaya ketimbang Smackdown guys. Ya, ada resikonya sendiri lah. Smackdown kan masih bisa di inilah. Kan mereka diatur, pro ya, script ya bisa juga. diatur kan script. Iya, coba kalau Oh, balapan nggak Formula bisa, One, MotoGP jatuh tuh langsung Iya. badan lu yang kontak sama aspal anjir. Iya dong. Oh ya, MotoGP Untuk emang kualifikasi Gila. MotoGP paling bahaya sih. Gue setuju. Kalau motor tuh udah gue Iya. nggak angkat tangan sih. Motor tuh Iya. orang Tanya yang aja sama balap, Marquez, guys. iya orang yang berani Ada balap sama- motor tuh sakit jiwa menurut Bener. gue ya. Kayak Tanya aja sama Marquez Gila aja. sih. Sakit Gila gak gitu? sih. Tiap Karena- weekend nabrak, tiap weekend nyosor gitu pembalap kan. Iya. yang meninggal di tahun lalu, pembalap motor yang meninggal di tahun lalu tuh ada berapa? 3 kalau nggak salah, atau lebih bahkan. 1 tahun Iya, dalam Junior setahun. juga ada kan, junior juga ada. Dalam 1 Iya. tahun. Iya, tahun lalu pembalap mobil yang meninggal kayaknya nggak ada 3. Mungkin 1 pun nggak ada tahun lalu. Ya baru ini tahun ini Kalau ada 1. Pembalap mobil kayaknya Tahun tahun lalu ini, kayaknya aman deh. Tahun lalu ya, 2022 ya. Iya, terakhir Hubert kan. Kayaknya berita duka di motorsport iya, kayaknya. one seater ya. Iya kan? Jadi Kalau one seater itu kalau nggak salah ya. Motor Iya. tuh kita respect banget karena apa ya? ya motor Lu tau respect kita- banget sih. Lu Bener. tau gak sih Sigit Portimao? Portimao kan cerita kan nanjak, turn-one-nya kan turun Iya. kan. Ya, Nah itu kalau edan sih. kalau mobil kan kita berasa kelindung, kita pakai helm, sama kita begini. Motor 340 km/h turun sambil ngerem anjir. Lu ngebut gini naik motor cuy. Lu Emang motor sampai exercise 340 sebenarnya. speednya? Di Portimao, di Iya, Portimao iya. Emang high Portimao- speed. Oh, High speednya 340 emang karena lebih- turun lebih kali ya. tinggi. Jadi lebih kemarin ini ya. di Mugello top speed Mugello yang itu udah 366. 60. 366 motor MotoGP. cuy. Sama sama F1 anjir. Iya, Camel straight guys. Itu Kan kalau motor. remblong Kalau udah harus itu, smart. remblongnya udah kelar sih itu Iya, kalau karena remblong. kita tahu Mugello kan begini, turun gitu kan, sambil nanjak sambil turun, tau ngerem, dan amit-amit crash. Marquez pernah crash begitu di turn 1 Mugello, abis turunan tanjakan lock depan langsung jatuh ke kiri ke tembok 320. Gila sih itu. Ya itu horor sih. Iya sih, tapi MotoGP itu kayaknya olahraga yang gila sih emang. Kalau menurut gua kayak extreme sport sih itu, lebih bukan sport sih Iya. kalau menurut gua. Iya anjir. Kencangnya itu sama, speednya langsung- sama emang, kencangan langsung F1 terpapar emang. anjir, battle-nya sikut-sikutan ya kan. Ih, ngeri sih gua. MotoGP itu ngilu anjir kalau lihat crash, lihat mobil aja ngilu gitu kan. Apalagi motor. Jadi ya, itu ya guys ya, respect ya sama pembalap-pembalap. Makanya aman-aman sim racing aja di rumah gitu. Iya. Receiver Betul. masih bahaya. Jarno Tentram. tangannya pernah memar gara-gara setir Oh, direct iya, setir. anjir. DD tuh so. Itu kan force major. Solusinya kan Ya, udah guys, lo kita kayak ada 9. iya, solusinya udah ada kan di F1 kan. Kalau misalnya ada lonjakan dari force feedback kan langsung mati FFB-nya di F1. Iya Di sih, F1, tapi tetap F1 bahaya gitu. gitu. Maksudnya kayak lu simulator pun masih bisa dapat luka Iya, gitu. iya. Bener sih. Cedera tangan, memar gitu. Apalagi kalau endurance gitu kan ya sama aja sih basically. Jadi Iya, ya, luka tangan, tapi luka tetap hati. paling aman ya tetap sim racing ya guys. Gimana ya. Oh god. Gitu. Jadi ya balik lagi ya kita ke F1 ya. Ini udah kemana-mana sih. Tapi gak apa-apa seru Oh iya, aja. Jadi Tongkrongan itu namanya. lagi ya. Austria kita lagi-lagi harus menyimpulkan bahwa masih belum tahu ini tahun ini sebenarnya mobil yang kenceng tuh mobil mana gitu. Red Bull Yang jelas. kenceng kedua. Red Bull kenceng konsisten. kedua. Ya, yang kenceng kedua gitu. Tiba-tiba Ferrari kemarin gitu kan. Tiba-tiba Mercedes di Kanada, di Spanyol. Tiba-tiba Gitu Aston. kan. Tiba-tiba Aston Aston di awal Martin musim. gitu kan. Ini kayak Aston Aston Martin kayak McLaren, hilang Next gitu. Ini McLaren. Alonso kemarin di Kanada masih podium sih ya. Jadi ya ini tiba-tiba kayak ngilang aja gitu, kayak Aston Martin kok tiba-tiba nggak gacor lagi gitu kan. Kemarin di Spanyol oke lah karena damage ya kan mobilnya Alonso. Kanada oke bisa podium lagi nih Alonso. Oh bener nih memang berarti karena damage. Lah di Austria melempem lagi.
Jadi Austria tuh ya iya. faktor track aja sih, Faktor track track ya. aja Jadi, emang berarti gak cocok next, aja. berarti Silverstone Aston nih. Silverstone track Harus Aston banget nih. parah. Enggak. High speed corner, high speed speed. track. Enggak. Berarti Nah, tahun mereka- lalu mereka- Ferrari. mereka Tahun pede lalu sih. Ferrari. Iya, mereka pede tapi cuy. Mercedes sama Aston tuh mereka pede besok deh. Besok tuh feeling itu McLaren, McLaren, ya. Mercedes, Ferrari itu papan atasnya tuh. Aston dengan track high speed kurang bersahabat biasanya. Bukannya Mercedes gitu, juga high speed jadi. jelek, Pal. Tapi kan mau ada upgrade. Oh, yang mau ada dijanjikan sama upgrade Toto. dijanjikan di Silverstone supaya kita target kita Toto. kemenangan. Kata Toto upgrade-nya mau gacor. Jadi ya. Kalau menang kayaknya ya kita lihat. Kalau menang kayaknya enggak deh. Kecuali Max Verstappen ada something ya. Tapi kalau enggak sih enggak bakal ya, menang. Kita ngarep itu terus sih setiap minggu ya. Ya kan kita gacha ya. Betul. Saya gacanya possibility-nya berapa persen lah? Iya, possibility-nya berapa persen gitu ya. Ya 0,01% gitu kan. Iya. Jadi tapi sekali kita dapat gacha itu guys, langsung nikmat surga guys. Untuk fans ya, non Verstappen ya, untuk non Verstappen fans ya. Kalau Verstappen fans ya pasti kampret gitu kan. Tapi kalaupun kalian fans Max Verstappen pasti juga kalian nggak apa-apa, kita kasih dulu lah. Paling gitu. Ya benar aja. Paling gitu aja. Paling gitu. Cuma sesekali doang, nggak sering kalian begitu. Gak apa-apa, gitu. Kasih dulu. Ya, Poin kasih masih dulu. di atas bos, gitu. Pasti gitu. Kita 15 tahun. Max Verstappen itu udah unggul 4 balapan guys poinnya. Jadi nggak penting, dia 4 balapan liburan juga nggak masalah gitu. Iya, dia mau honeymoon sama Kelly. Kasih ke Ricciardo mobilnya. Jadi kalau kayak gini terus berarti di mana tuh? Abu Dhabi, Brazil, Meksiko, terus Las Vegas. Austin. Katanya iya benar, Las Vegas juga termasuk. Kalau formnya Max kayak gini terus itu bisa lock antara di Monza atau Singapura. di Jepang. Atau Jepang. Singapura. Pokoknya Singapura, Jepang, itu. Monza tuh bisa. Jadi kita lihat aja. Gila sih. Gila yang sih. mana guys? Italian Grand Prix itu 1, 2, 3, 4, 5 balapan lagi guys. 5 balapan lagi ya. Apakah ini 5 Jordan balapan tercepat lagi. dalam sejarah F1? Ada Jordan lebih cepat lagi nggak? Iya, Mansell 92. Mansell. Bulan Schumacher. Habis summer break langsung Jordan. Schumacher yang 2000. Iya. Lu bayangin tapi kalau pesan itu seboring apa coy? Iya sih. Kalau Verstappen kayak misal balapannya ya mungkin bisa sekali-kali P2, Qatar bisa. Jadi kayak ini rentangnya Verstappen juara itu paling kenceng banget Itali. Kayak mungkin paling telat banget Qatar guys. Jadi dalam 5 sampai 9 balapan ke depan. Sebelum benua Amerika udah Jordan kali ya? Iya emang United States udah pasti Jordan, masuk USA udah pasti Jordan. Kalau formnya kayak gini ya, Gila karena sih, gila. aku sempat baca tuh rentangnya ada di kalau nggak Italia Singapura, Italia Jepang ya. Telat-telatnya adalah sprint Qatar guys, bukan main Grand Prix yang Qatar tapi sprint Qatar guys. Yes. Oh dia sprint menang. Udah Jordan. Kan agak kocak ya. Misal Oktober tuh sprint berarti. topi Jordan anjir. Ngerayain Serem sih. Ngerayain Jordan hari Sabtu anjir. Hari Minggu masih balapan tapi ya. Betul. Menarik sih. Jadi semoga ada something lah biar asik aja. Gue tahu Jordan pasti Max Verstappen cuma ya biar asik lah gitu, biar nggak cepet-cepet gitu ya. Jadi kita tungguin aja. Verstappen kemana kayak liburan honeymoon sama Kelly kayak? Enggak, kalau menurut gue ganti lu pura-pura sakit biar Ricciardo turun gitu. Iya. Sekali. Gitu. Kasih dulu Ricciardo gitu kan. Jadi ya let's see lah ya. Siapa tahu bisa Ricciardo turun dikasih sama Max gitu kan. Max kan CS banget tuh sama Ricciardo tuh. Oh parah. Iya. Nah ngomong-ngomong Ricciardo dan Max, Perez ya yang kayaknya harus di-push terus ya. Karena dia udah 4 kali berturut-turut tidak lolos Q3 ya. Q2 ya. Jadi gak naik ke Q3. Iya gak naik ke Q3. Pakai Red Bull, ingat pakai Red Bull ya. Tapi kemarin di Austria emang gara-gara ini sih, gara-gara track limit ya. Ya itu tetap skill issue dia. Tetap skill issue ya. Tetap salah ya. Baik. Tetap Ya, baik. Gak terima guys yang lain guys, tetap salah. Baik.
Salah, Oke. salah. Iya. Track limit adalah track Baik. limit. Guys. Buktinya Max Verstappen aja nggak track limit gitu ya. Nah, itu. Iya. Terus Bener. harus Bener ya. sih. Masa Bener, kalah sama Piastri, masa kalah sama Hulkenberg. Iya. Masa bener kalah sih. sama Wah. masa kalah sama Leclerc ya. Iya. Itu sih Iya. expected ya. Sesuai ekspektasi kalau sama Leclerc. Iya benar. Oke. Oke, tenang. Oke, baiklah. Berarti Perez ya. Rumor dari Horner bilang katanya Perez dicintai kok gitu katanya. Dicintai di tim Red Bull gitu. Gak ada rumor-rumor dia diganti, gak ada. Kata Horner yang terakhir gue baca begitu teman-teman. Jadi not bad but let's see ya. Rumor Terakhir ngomong Albon aja diganti cok Albon, tengah-tengah musim anjir. ngomong itu sama Albon diganti tahun depan. Iya. Albon tahun parah tengah musim diganti loh. Gila sakit banget. Kayak pacaran aja dia aku nggak selingkuh kok, kamu satu-satunya besok nggak selingkuh gitu. Iya. Ya nanti kan. Pengalaman ya sepertinya ya. Sorry. Curhat ya. Baik. Malah curhat. Bukan gue. Oke, jadi terlalu tongkrongan guys. Sorry. iya ya. Austria udah lah ya, kita masih tanda tanya besar, tidak tahu siapa yang P2, maksudnya mobil tercepat kedua. Kita akan find out di Silverstone, hopefully kita mendapatkan hasil yang sama. Kalau misalnya di Silverstone besok Ferrari kenceng lagi, itu juga menurut gue masih tanda tanya ya. Siapa Aneh, mobil anjir. tercepat kedua? Aneh gitu. bisa. Kok bisa gitu? Kalau McLaren tiba-tiba juga masih ada di atas, itu juga tanda tanya ya. Kok bisa gitu kan? Tapi ya kalau berdasarkan review dari Mbah Norris ya harusnya McLaren katanya udah bagus ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba balik ke belakang, sebetulnya juga tanda tanya. Loh katanya udah bagus gitu kan. Jadi serba tanda tanya ya. Kita besok di Silverstone teman-teman ya. Jadi kita lihat aja. Berarti yang tanda tanya besar berarti kalau Red Bull turun ya. Tapi gak mungkin sih. nggak mungkin itu. Berarti hipotesis sementara adalah dari penelitian kita tergantung sirkuit. Iya benar. Itu doang. Jawabannya itu doang soal sejauh ini. Tergantung sirkuit ya. Perlu ada penelitian lebih lanjut. Yeah. Betul. Ya. Penelitiannya, datanya kita masih kurang guys ya. Kita masih belum berani kita baru ya. Kita belum bisa menyimpulkan ya. Kita butuh data yang lebih banyak nih. Ya. Kita masih bab 3. Iya, kita masih bab 3 masih revisi. Modalnya cuma omongan dari Toto Wolff guys. Kita akan Oke. Iya ya. Louis, I know the car is bad, please drive it. Iya. Toto Wolff udah muak anjir sama Louis kok ngeluh terus. Tahun lalu terus ngeluh ban aman. Iya Russell gak ngeluh bener. Soalnya mobil paling kencengnya Russell ya ini guys. Iya gitu kan. Iya sih. Nyoba tahun 2020 bener pun sih. cuma sekali doang. Bener. Guys. Bener ya. Russell berangkat dari mobil jelek. Kalau Lewis berangkat dari mobil bagus ke mobil jelek gitu. Jadi pasti itu setiap harinya tuh setir mobil Mercedes tahun ini guys, bersyukur akhirnya kabur dari Williams gitu. Oke aja. Lewis setir mobil tahun ini, astaga, aduh, lanjut gak ya gitu. Kalau Lewis astaga megang William ya. Gue kangen das gak bisa dicopot gitu kan. Jadi zaman dia das gila sih itu. Kali das copot juga. Dar copot ya. Jadi itulah teman-teman ya. Silverstone aja lah kita langsung prediksi langsung ya. minggu ini guys ya, minggu ini. Prediksinya agak susah ya. Karena kita lagi-lagi tanda tanya. Kayaknya kemarin prediksi gue lumayan benar tuh. Ada Leclerc dan Sainz di depan ya. Jadi gue yang salah Sainz podium 3 doang sih kemarin yang salah. Prediksi gua langsung Regi Arsanda ya silahkan untuk Silverstone Pak. Regi Alonso. Posisi satunya. Rek Alonso pelan rek. Posisi bentar gue mikir posisi satunya susah banget. Satu Verstappen lah udah siapa lagi? Ya data rek. Tapi kayaknya gue kira-kira P1. Ya Verstappen aja. Susah banget tapi kayaknya gue kepaksa milih Verstappen. Iya P2-nya baru lu bisa mikir. Emang P2 Siapa satunya? Posisi satunya susah banget. Tapi gue maksain pilih Verstappen aja deh ya. Edan susah. P1 susah banget emang. Sekarang kayaknya 2-3-nya kita udah bisa mulai tebak-tebakan nih karena udah random nih sekarang nih. 2-3-4-nya ya random. Udah random nih. Jadi bingung nih 2-3-nya sumpah. Jadi 2-nya gue kayaknya pilih Perez, 3-nya Alonso.
Oke. Empatnya. Berarti balik standar ya. Iya. Interesting. By the way, Alonso udah mengingkari janjinya ya, karena Iya, udah nggak betul. podium di Austria. Cuman Artis masih realistis. berat. Untung top 5 masih ya, untung masih top 5. Iya, top 5-nya Top 5 pun karena poin ya, karena penalti. Oh iya. Iya kan? Iya. Tetep aja sambil mikir kayak Oh, gitu. nggak boleh mikir ya. Ya, oke. Iya, P4-nya? gitu. 1, 2, 3-nya udah, P4-nya gua rasa gua naruh Ferrari dua-duanya deh. Leclerc Lah. sama Sainz. 4-5 gitu. Iya. Yoi. Oke. 6-nya Russell berarti. 7-nya Hamilton. Menarik ya. To the Iya. fans out here. Mercedes Gitu ya. belum bisa ini nih move on kayaknya di Silverstone. Thank you so much for the fans. Coming down here. Jadi dibandingin sama Verstappen, kalau Verstappen menang, oke. Lewis, Iya anjir. thank you so much for the fans yang ada di ujung barat, ujung selatan. Ya, Hamilton Verstappen udah banget sambutan. saking gampangnya anjir. Kalau mobilnya jelek, Aduh, Iya, guys, ini nggak bisa gini, guys, mobilnya nggak bisa gini gitu. Come on man. Tahu lah ya, Come on. tahu lah guys. Benar. Toto turun tangan. Luis, udah jangan banyak bacot. Nyetir aja cok. Mobilnya jelek, udah. Mobilnya Iya, jelek. bener, Udah, aja Lewis, kasarnya lanjut, gitu lah. lanjut. Parah. Oke, Dims 1 2 3. Satunya pasti susah milihnya. Wih, susah banget. 2, 3, 4. Edan pisan maneh euy. Edan Nyaho rek pisan. aing rek, saha rek, kaiji rek. Duh, malah Buru. ada bahasa. Udah sejam Sunda. nih. Buru. Verstappen, 2. Leclerc, Oke, Oh. menarik. Alonso, P4. Oh, Sampai P4 aja. Perez, wah, Norris, wah. Norris. Sainz, Lewis, Russell. Unj. Oke. Nopal. Menarik. Satu Verstappen, 2 Gila, kali ini. kan. Wow. Oh, Cepet banget ya. Mari kita quote Max Verstappen ya. Thank you. Duanya kayaknya aku kasih Perez deh, kasihan udah kita bacotin gitu guys. Tapi ini 2 itu hasil akhir guys. Enggak tahu kualifikasi lolos ke Q3 atau enggak. Ya juga gitu. Loh, Gitu, kalau guys. kualifikasi nggak lolos tapi endingnya P2 sih nggak apa-apa. Iya, Iya, makanya. Tapi asalkan nggak lolos ke Q3 terus gak apa-apa sih. At least kita ada bahan bacotan. Main pembalap jelek gitu kan. Terus Kami harus leading championship kalau nggak nabrak, kalau nggak kuali. turun. P3-nya kayaknya let's do something big guys ya. Si Lando Norris P3. Wah, gue juga mau nembak itu lagi. Empatnya Norris. Norris anjing. Lewis. Terus Oh. Ferrari kemana Ferrari? Lewis 4. Ferrari 56. Tahun lalu Leclerc P1, sekarang P2 di Austria. Tahun lalu di sini Leclerc kalah, Sainz P1, tapi karena strategi. Gara-gara itulah ya. Politik. Jadi kayaknya Aku expect Aston bakalan di belakang sih. Jadi nggak berharap. Oke. Nggak berharap banyak gitulah. Toto di depan gimana? Toto di depan ya. Bahagia guys. Betul Udah. banget. Karena semuanya udah prediksi Verstappen P1, gue P1 Leclerc, P2 Wah. Sainz, P3 Norris. Wah, ya, emang harusnya gitu guys. Kalau Verstappen gak di P1 berarti anggap dia DNF guys ya. Iya, dia siapa tahu. Sampai harus dianggap DNF. Karena Dan kan ini mungkin kan Daniel DNF. Lewis nih. Lu tahu sendiri Iya. lah. Siapa tahu mobilnya dilemparin batu sama penonton. Ya kan gue nggak Mungkin tahu. Dan DNF ini pun bukan salah dia, maksudnya mungkin engine kali ya. Iya, bukan salah Verstappen. Salah Iya. Perez tapi Inggris ditabrak itu- Perez. Soalnya prediksi GP Inggris besok guys itu katanya thunderstorm. Nah, kalau misal nih startnya side by side sama Hamilton, ya tahu lah ya kalau Verstappen sama Hamilton itu lebih keras guys. Tapi kayaknya Sama Perez. Verstappen Perez tahun yang ini dipepet. kayaknya nggak terlalu ini deh, karena dia tahu bakalan bisa ngejar balik kalau misalnya disalip pun gitu. Jadi Kemarin Nggak di perlu sprint terlalu. race
Dream Dash kenapa? Kan teammate-nya. Kan teammate, mobilnya sama. Iya. Asserting dominance teams. Kalau sekarang Perez, by the way, sekarang Perez udah bukan Minister of Defense, tapi the Intimidator guys ya sekarang. Stop intimidating me. Bisa-bisanya Carlos. Bisa-bisanya Carlos Sainz loh bilang-bilang. Wah ini gue diintimidasi terus nih sama itu sama Aku takut. Itu parah banget sih, lucu banget sih itu. Nggak tahu kenapa sih kemarin Carlos Sainz kenapa bisa berpikir kayak gitu. Mama tolong, ada manipulatif ya. Aneh banget. Itu aja guys ya. Tulis prediksi kalian sendiri ya. Lo belum 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak usah, itu aja. 3 doang. 1, 2, 3 aja iya. Leclerc, Sainz, Norris. Leclerc, Sainz, Norris ya. All in ya. All in, Mike tuh always all in ya mah. All in enggak tuh ya? Kalau enggak all in udah tuh kelar. Kalau nggak all in, kalau nggak all in, Mike besok kicilan pakai stick. Pokoknya Leclerc besok P1, gue masih sama ya. Gue di live stream nimbrung bareng, gue topless ya. Anjay, ternyata bawa topless guys. Gak topless. Oke, thank you so much guys yang udah menonton dan mendengarkan ya. Kayaknya kita di sini agak sedikit ngalor ngidul, but it's okay. Kita kayaknya cukup lah pembahasannya karena memang nggak terlalu banyak juga. Other than track limit kemarin memang yang harus sedikit dibahas. Dan ya silakan tulis komentar kalian tentang track limit dan tentang apa yang kita bahas tadi. Dan juga, Kelisa. Aduh guys. Tuh guys ya. Janda semakin di depan guys ya. Yoi. Power of kesenangan guys. Ingat. Iya, dikasih jatah. Harus balance. Harus balance. Oke, itu jadi, tuh kemarin kalau nggak dapat fast lap nggak dapat itu main sama Kelly guys. Iya. Main apa? Jalan-jalan. Main apa? Main sama si main sama si P. Penelope ya. Baik. Santai Pal, sapuin Pal, santai. Yo ini. Oke, jadi seperti itu guys ya. Mungkin Nopal besok ICL mau ngincer fast lap, kalian tahu maksudnya lah ya. Jadi seperti itu ya. Saya naik bom, santai. Oke, thank you so much yang udah nonton. Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Silahkan juga ya 2345 lah ya. Karena 234-nya sekarang udah lumayan random ya. Kita nggak tahu siapa. Dan cukup menarik juga. P1-nya ya most likely Verstappen. Tapi ini siapa tahu besok gacanya pas gitu kan. Siapa tahu bukan Verstappen. Jadi kita tunggu aja. Makanya wajib ditonton teman-teman ya. F1 besok. Untungnya jam 8 ya. Nggak terlalu malam ya. Normal Silverstone ya. Oke. Sampai ketemu di hari Minggu nimbrung bareng di channel kita ya. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan juga komen prediksi kalian dan juga pendapat kalian tentang ini semua. Dan of course bagi kalian yang subscribe guys ya. 1.500 dulu, ini kurang 230-an subscriber lagi, jadi bantu kami ke 5.000 subscriber. Thank you so much yang udah nonton. Itu aja. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat menikmati. Bye bye.